ada hadis yang di situ ada seseorang yang punya anak, kemudian anaknya dikasih nama Muhammad, anaknya diberi nama Muhammad. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, "Samu biismi." Kamu kasih nama dengan namaku tidak apa-apa, tapi wala takannau bi kunyati, tapi kamu jangan pakai kunyahku. Jadi kunyah itu gelar. Nabi punya anak namanya Qasim, maka Nabi SAW kunyahnya itu Abul Qasim. Jadi boleh pakai nama dengan namanya Nabi, tapi tidak boleh dengan Abul Qasim. Kunyahnya tidak boleh orang itu dengan Abul Qasim gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan boleh nggak kalau zaman sekarang orang gelarnya itu Abul Qasim, dikatakan gelar Abul Qasim itu, kunyah Abul Qasim itu tidak boleh dipakai. Itu hanya pada zaman hidupnya Nabi SAW. Nah, jadi dulu pernah Nabi SAW itu ada di pasar, kemudian ketika itu tiba-tiba ada yang manggil, "Ya Abul Qasim." Nabi noleh. Kemudian satu orang mengatakan, "Enggak, bukan kamu yang aku maksud. Bukan kamu yang aku maksud." Kemudian setelah itu tidak boleh ada kunyah Abul Qasim. Kenapa? Karena memang Allah ini bukan karena Nabi bikin diistilahkan, enggak. Memang Allah Ta'ala memerintahkan, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum." Allah enggak boleh manggil Nabi itu sama kayak manggil orang lain, hingga di zamannya Nabi SAW tidak diizinkan ada orang yang kunyahnya itu Abul Qasim, nggak boleh. Dan ayat ini tadi, jangan jadikan panggilan Nabi itu sama dengan orang lain, itu menganjurkan orang itu kalau memanggil itu dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul gitu. Setelah wafatnya Nabi SAW, maka orang boleh untuk ngasih gelar itu Abul Qasim. Kemudian setelah itu alasan yang kedua dikatakan karena Nabi SAW itu punya gelar Abul Qasim bukan cuma sekedar gelar. Dia itu innama ana qasim wa qasim wallahu yu'ti. Aku ini orang yang membagi. Orang membagi yang nyimpan, dan Allah Ta'ala itu yang memberi. Jadi Abul Qasim itu bukan cuma sekedar gelar pada Nabi Muhammad, tapi juga itu satu hal yang menggambarkan karakternya Nabi Muhammad, di mana beliau itu selalu bagi. Dan gak ada orang itu membagi harta itu seperti Nabi Muhammad, itu gak ada. Beliau itu yang bagi harta, bahkan di sini disebutkan di dalam hadis yang tentang ilmu, "Mayuridillahu bi khairan." Barang siapa Allah ingin kebaikan untuk dia, Allah ingin dia baik, apa syaratnya? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan jadikan dia itu faham terhadap ilmu agama. Jadi dalil tentang kebaikan Allah kepada hambanya adalah hamba itu faham terhadap ilmu agama. Karena itu Nabi mengatakan, "Wallahul mu'ti wa anal qasim." Allah yang ngasih dan aku yang memberi. Dalam riwayat ini dikatakan itu yang dimaksud Nabi SAW itu beliau adalah sang pembagi ilmu. Maka sumber dari semua ilmu yang ada itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ya yang bagi hartanya, yang bagi ilmunya, dan beliau itu membagi semuanya. Dan nggak ada orang bagi sebanyak Nabi Muhammad SAW itu membagi. Ada satu orang ketika Nabi SAW itu dapat ghanimah, ini bukit, ini lembah di antara ini penuh hewan ternak. Ada satu orang datang lihat dan dia kagum dengan banyaknya itu. Nabi tahu dia kagum dengan banyaknya itu, Nabi, ini semuanya bagi kamu. Orang ini saat itu belum masuk Islam. Nah, ketika dia dapat seperti banyak, maka dia masuk Islam. Dia ambil semuanya, dari semuanya. Ini tidak pakai sungkan-sungkan, cuma setengah aja Rasul, tidak pakai semuanya, itu diambil, dikirim itu ke kampungnya, masuk kampungnya sambil teriak-teriak, aslimu, kalian semua harus masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'til ata'a man la yakhshal faqra. Muhammad itu beneran nabi dia. Kalau ngasihnya orang yang tidak takut miskin, dan tidak mungkin seperti itu kecuali itu seorang nabi. Allah Ta'ala.